Fokus. Yo. Kenapa kamu bisa mengatakan itu sporofit? Karena tumbuhan paku sendiri. Ya, kenapa? Tuh. Ibu, penyebarannya itu pakai spora, terus dilanjutkan ke gametofit. Maksudmu itu bagaimana? Alat pemancarannya berupa spora, terus Ya. gametofit. Maksudnya bagaimana? Coba yang lebih jelas. Kamu nanti kalau pas seminar enggak menjelaskan dengan jelas gitu, nanti kan menjadi audienmu enggak paham. Gimana? Awalnya tumbuhan paku kan penyebarannya lewat spora, Ibu. Ya, bagus. Terus? Terus setelah dia penyebaran spora tumbuh, setelah fertilisasi itu membentuk gametofit. Lah, fertilisasi itu apa, Thomas? Bertemunya. Gametofit. Fertilisasi itu kan persatuan gamet jantan dan betina. Iya. Lah ya, kok bisa membentuk gametofit? Halo, konsepmu itu bagaimana? Coba sama sesama cowok dibantu Mas Nova. Fase yang dominan dari paku itu fase gametofit, Ibu. Wah, jawabanmu beda lagi. Oke, kenapa Mas Nova? Karena berkembang dari spora yang 1N. Ya, terus? Setelah fertilisasi baru akan memasuki fase sporofit, Ibu. Nah ya, kamu tadi mengatakan gametofit. Kemudian kamu mengatakan setelah fertilisasi baru terjadi sporofit. Ini ibu atau temanmu semua kan jadi bingung. Karena ini sekarang kita menghadapi daur hidup Pteridophyta kan semuanya ya. Iya, Ibu. Iya. Coba. Ya, terima kasih Mas Nova. Yang lain bisa bantu Ibu. Mbak Talita. Talita gabung atau gimana? Mbak Talita ada? Biar Ibu nggak sendiri ini. Halo? Mbak Talita? Jangan-jangan di Jogja Mbak Talita. Enggak ya, Mbak Yesika? Ada ya? Untuk Talita masih ada di Google Meet, Ibu. Iya, makanya Ibu tanyakan. Terima kasih, Mbak. Ya, ini masalahnya itu kalau melalui daring itu suka gabung tapi ditinggal kemana-mana. Ibu ulangi, Mbak Talita masih gabung? Halo, Mbak Talita? Ibu hitung 3, kalau tidak ada respon dianggap tidak hadir loh ya. Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Mbak Talita bisa bantu Mas Nova sama Mas Fikri ini? Tadi mengikuti enggak apa yang Ibu tanyakan? Mengikuti, Ibu. Terus bagaimana menurutmu? Jawaban Mas Fikri sama Mbak Nova tadi, Mas Nova, sudah benar atau belum? Jadi fase yang dominan pada tumbuhan paku itu sporofit, Ibu. Ya, bagus. Terus? Alasannya karena
karena sporofit mampu berfotosintesis penuh dan lebih adaptif terhadap kondisi darat. Nah, itu belum menjawab pertanyaan Ibu. Kenapa bisa dikatakan sporofit? Itu kan berarti perkembangannya dari mana, kan begitu Mbak Talita? Kan sama-sama spora. Lumut itu juga spora, kan gitu. Sehingga dimasukkan dalam kelompok kriptogam. Tapi kenapa kok pada tumbuhan paku ini disebut sebagai sporofit, sedang lumut adalah gametofit? Kan begitu faktanya. Ya. Berarti kan ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Silakan yang lain kalau ada yang mau bantu. Ini pertanyaan Ibu selalu ulang-ulang supaya kalian paham. Mbak Aprila Rahmawati hadir atau gabung? Hadir Ibu. Ya, coba dijelaskan pendapatmu bagaimana. Mohon maaf ya Ibu, ini takut salah nggak apa-apa ya. Kenapa kita sama-sama belajar? Ini kan kenapa paku itu dibilang sporofit? Kan semua paku dan juga lumut itu sama-sama dari spora gitu ya. Jadi kalau paku itu dia sporanya nanti akan berfertilisasi jadi embrio, habis itu ke sporofit atau sporogonium yang 2N, habis itu ke sporangium, habis itu ke sel induk spora. Nantinya sporogenesis ini membentuk meiosis. Jadi spora baru seperti itu. Apakah salah? Konsepmu itu yang perlu diperbaiki. Ada yang mau bantu teman-teman yang lain? Mbak Aprilia sudah mencoba menjawab. Tapi konsepnya menjadi kurang tepat ya. Ada yang mau coba? Mbak Dewi mungkin mau coba bantu Ibu. Teman-teman yang lain dulu saja Ibu. Oke, biar biar cepat tolong Ibu didengerin ya. Ini sudah berapa kali Ibu sampaikan. Ibu sampaikan ya jawabannya yang benar. Kenapa tumbuhan paku itu berbeda dengan tumbuhan lumut? Kalau lumut yang dominan itu adalah gametofit karena dari spora langsung membentuk individu baru yang dominan. Paham ya? Itu lumut. Tapi kalau paku bagaimana? Sama, alat pemencarannya berupa spora, tetapi spora itu di lingkungan alam, dia itu melepaskan gametofit, tidak menjadi individu baru, tapi dia langsung terjadi fertilisasi. Sehingga proyek yang kalian kerjakan ini sebenarnya adalah mengecambahkan spora supaya kalian paham bahwa spora itu tidak langsung menjadi individu baru, tetapi membentuk gametofit, di mana gametofitnya itu karena namanya saja gametofit, sehingga di situ ada gamet jantan dan gamet betina. Kalau itu homospor, kalau heterospor berarti di tumbuhan yang berbeda. Langsung dia terjadi fertilisasi. Sehingga setelah fertilisasi, pastinya akan berkembang menjadi 2N. Sehingga dominannya tumbuhan paku itu adalah sporofit. Mas Fikri, coba diulang apa yang Ibu sampaikan. Dari paku sama lumut itu sama dari sama spora. Spora. Kalau dari lumut itu langsung menjadi individu baru dari spora. Kalau yang paku melewati fase gametofit terlebih dahulu. Iya, bagus. Dan gametofitnya itu sifatnya hanya sementara. Langsung terjadi fertilisasi. Karena terjadi fertilisasi sehingga
tentu saja fase berikutnya adalah N atau 2N, Mas Fikri? 2N, Ibu. Bagus. Jadi setelah terjadi fertilisasi itu pasti 2N. Karena fertilisasi itu kan penggabungan gamet jantan dan betina, gitu ya Mas Fikri ya konsepnya. Ya, terima kasih Mas Fikri. Sudah paham ya, Mas Nova juga paham ya. Oke, terima kasih. Jadi itulah keunikan tumbuhan antara lumut dan paku yang sama-sama adalah kelompok kriptogam. Sekarang saudara bisa membuat satu analisis tersendiri bahwa kalau tumbuhan yang dominan itu sifatnya gametofit atau generasi N dengan generasi sporofit yang 2N, kira-kira lebih kuat mana dari struktur tubuh-tubuhannya? Gametofit atau sporofit? Paham pertanyaan Ibu? Ya. Ada yang mau coba? Mohon maaf Ibu, pertanyaannya apakah boleh diulang? Ya. Kita sudah mengenal tumbuhan yang merupakan kelompok kriptogam. Itu adalah lumut dan paku. Ya, sepakat ya. Nah, kedua tumbuhan ini fase dominannya berbeda. Kalau lumut itu fase yang dominan adalah gametofit, ya kan? Kalau paku-pakuan itu adalah sporofit. Nah, gametofit dan sporofit itu yang membedakan adalah kromosomnya. Kalau gametofit itu sifatnya N, kalau pada sporofit sifatnya adalah 2N, gitu kan ya? Pertanyaannya, lebih kuat mana struktur tubuh tumbuhannya antara gametofit dan sporofit? Tinggal pilih yang lebih kuat mana, gametofit atau sporofit? Apakah fase sporofit, Ibu? Iya, bagus. Ya, karena apa buktinya kalau fase sporofit itu lebih kuat? Karena pada tumbuhan paku itu sudah dilengkapi dengan jaringan vaskular. Ya kan? Kalau pada lumut kan masih belum, tumbuhannya kan sangat lemah. Ya. Sehingga nanti kalau saudara belajar genetika, sekarang belajar genetika kalian ya, itu kalian bisa pelajari berkaitan dengan apa? Jumlah kromosom yang lebih dari ada yang lebih dari 2N itu yang kita sebut poliploidisasi prosesnya. Paham? Ya. Ini saudara sebagai seorang calon biolog harus paham karena untuk satu pemulihan tanaman itu bisa digunakan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan hormon, ada yang menggunakan radiasi, ya. Radiasi itu tidak selamanya merugikan. Terbukti dari skripsinya Ibu itu, S1 Ibu itu melakukan radiasi pada akar rimpang jahe ya. Akar rimpang jahe itu Ibu beri perlakuan dengan menggunakan sinar kobalt yang ada di Batan, Badan Tenaga Atom di Jogja. Nah, saat itu setelah Ibu berikan perlakuan seperti itu, Ibu semai. Kemudian Ibu lihat perkembangannya, ternyata yang memiliki dosis yang optimal dari radiasi tersebut terjadilah sifat yang poliploidisasi tadi. Bisa Ibu sampaikan bagaimana buktinya di situ ada poliploidisasi, tumbuhannya itu lebih kuat, lebih tebal, kandungan minyak asirnya lebih tinggi. Ya, kalau saudara lihat pada tumbuhan jahe, pernah lihat tanaman jahe enggak? Ini orang-orang kota semua ini. Ya, harapan Ibu salah satu ada ya. Itu kan daunnya tipis ya. Tapi kalau pada yang mendapatkan perlakuan dengan dosis yang optim itu, daunnya itu sangat tebal, kuat gitu. Ya. Nah, itulah yang perlu kalian pahami di dalam proses perkembangan ilmu itu tidak selamanya bahwa radiasi itu
merugikan bagi kita. Oke, itu sekedar wawasan dari kalian sebagai seorang calon biolog. Oke, kita sudah masuk kriptogam yang kedua, yaitu tumbuhan paku. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau pada tumbuhan paku, pada tumbuhan yang sering kalian amati, itu ada indusium semu sejati ya, itu urusannya nanti berkaitan dengan leptosporangium tadi ya, dilindungi atau tidak dilindungi, atau ada yang tidak dilindungi. Ini nanti kita akan ketemu lagi di mata kuliah keanekaragaman tumbuhan untuk melihat variasinya, karena kita belajar keanekaragaman. Konsepnya untuk mata kuliah SPGT ini kita belajar struktur dan perkembangannya. Ya, ada yang kalian mau tanyakan untuk kriptogam? Silakan, Bu beri waktu. Tidak ada? Bisa lanjut ya? Kalau lanjut, kita masuk. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf Ibu, ingin bertanya. Ya, siapa namamu? Oh iya, Najma Ibu. Apa diulang tentang penjelasan yang tumbuhan paku dominan fase sporofit itu tadi Ibu, karena saya kurang paham. Oke, terima kasih Mbak Najma. Tadi juga sudah disampaikan Mas Fikri, tapi supaya lebih jelas Ibu sampaikan lagi ya Mbak Najma ya. Oke, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu sama-sama alat pemancarannya berupa spora. Sepakat ya? Tapi kalau pada lumut, sporanya itu langsung membentuk individu baru. Sehingga tumbuhan yang merupakan lumut yang kita lihat sehari-hari itu adalah berupa gametofit. Kan gitu ya, tadi sudah sepakat. Lalu bagaimana pada kelompok paku-pakuan atau Pteridophyta ini? Bahwa pada Pteridophyta ini setelah melepaskan spora sama-sama dengan lumut, alat pemancaran spora, dia akan membentuk gametofit di lingkungan alam ini, ya, di lingkungan alam ini, tetapi gametofitnya itu sifatnya hanya sementara, ya. Paling lama itu 2-3 minggu. Karena apa? Karena gametofit itu yang namanya saja gametofit ya. Namanya gametofit ini kemudian melepaskan gamet jantan dan betina, apakah itu sifatnya homospor atau heterospor tergantung, sama-sama melakukan proses pertemuan antara gamet jantan dan betina, terjadilah fertilisasi atau pembuahan, ya, yang sifatnya sementara tadi. Nah, kemudian karena terjadi fertilisasi, akhirnya akan membentuk sigot, membentuk individu baru yang sifatnya sangat dominan, yaitu sporofit pada tumbuhan paku. Seperti itu, Mbak Nasma. Paham, Mbak Nasma? Halo, Mbak Nasma? Gimana sih? Oh ya, Ibu sudah paham. Terima kasih. Paham, oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan supaya tidak menjadi satu kebingungan tersendiri, karena nanti Ibu akan minta kalian membuat refleksi. Oke. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah ada di dalam daur hidup Pteridophyta yang kalian lihat di slide-nya Ibu ini. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut ke gimnosperme. Gimnosperme seperti yang sudah kalian pelajari dan saudara pengamatan juga, ini kita bisa melihat ada kelompok tumbuhan gimnosperme yang berupa sikas, pinus, dan genetum. Ya, jadi secara keseluruhan organ kelaminnya
itu berupa strobilus. Ya. Nah, ini bermacam-macam bentuknya. Hanya kadang istilahnya berbeda ya, karena pada pinus itu bentuknya seperti kerucut itu sehingga sering disebut juga konus. Tapi kalau kalian mau menyebut itu strobilus juga boleh. Tidak salah, ya. Nah, ini strukturnya strobilusnya bisa bervariasi. Nah, ini saudara bisa melihat begitu besarnya strobilusnya pada sikas. Itu strobilus itu jantan atau betina menurut kalian? Yang besar itu. Ada sikas itu. Halo, Ibu tidak sendiri kan ya? Jantan, oke, terima kasih, sangat betul sekali ya. Jadi inilah struktur sikas yang dianggap primitif karena organ kelamin jantannya ukurannya lebih besar daripada yang betina. Secara umum pada kelompok tumbuhan itu untuk yang jantan itu ukurannya lebih kecil ya. Oke, saudara lihat pada pinus ini kan jantannya lebih kecil dari yang betina, termasuk pada genetum. Oke, kita lihat daur hidup dari gimnosperme ini. Sama seperti pada kriptogam atau pada lumut dan paku tadi, ada dua generasi yang berbeda di situ. Ada sporofit, ada gametofit. Jadi daur hidup gimnosperme ini, menurut saudara, apa yang perlu ditambahkan? Ini ada yang kurang. Kalau Ibu bisa memberikan kata kuncinya, itu adalah kekurangannya itu adalah sebelum fertilisasi. Menurut saudara, apa yang bisa kalian sampaikan kalau sudah Ibu beri kata kuncinya? Kelengkapannya adalah di sebelum fertilisasi. Apa kira-kira? Jelas pertanyaan Ibu, saudara jelas enggak? Ini kan ada daur hidup ya. Daur hidup tumbuhan kelompok gimnosperme yang diwakili oleh sikas. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pada gimnosperme ini sama juga daur hidup tumbuhan yang lain, ada sporofit, ada gametofit. Yang menjadi pertanyaan Ibu, bahwa pada pada daur hidup ini ada satu proses yang belum tercover di situ sebelum fertilisasi. Kira-kira apa menurut saudara? Ya, silakan. Mbak siapa? Izin menjawab, Ibu. Ya, siapa namamu, Mbak? Najma. Oh, Mbak Nasma lagi. Oke, Mbak Nasma, silakan. Polinasi, Ibu. Oke, sangat betul Mbak Nasma, terima kasih. Jadi, seperti yang selalu Ibu sampaikan, atau mungkin saudara ingat Ibu analogkan kalau ada satu pasangan ya, cowoknya itu nungguin gitu ya. Sebelum si ceweknya dewasa, dia nungguin. Itu gimnosperme. Dia sangat setia sampai si ceweknya itu dewasa baru dilamar. Kan gitu ya? Pernah dengar cerita Ibu? Sehingga intinya polinasi dan fertilisasi dari gimnosperme itu jeda waktunya sangat panjang. Ya, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Karena itu, saudara bisa melihat bahwa kelompok gimnosperme ini di alam keragamannya sangat rendah dibandingkan kelompok angiosperme karena reproduksinya yang sangat unik tadi. Oke, paham ya? Nah, itu antara lain keunikan dari gimnosperme. Selain itu, perlu Ibu tambahkan pada kalian, kalau pada biji, itu selalu di situ ada embrio dan endosperm. Endosperm itu yang akan memberikan nutrisi perkembangan embrionya.
Nah, endosperm pada tumbuhan gimnosperme ini dibentuk sebelum terjadi pembuahan, sehingga sifatnya adalah N. Sedangkan pada angiosperme yang akan Ibu jelaskan nanti di berikutnya, itu terbentuk setelah endosperm itu terjadi pembuahan ganda. Apa itu pembuahan ganda? Nanti akan Ibu jelaskan. Konsepnya di sini Ibu hanya ingin menyampaikan pada saudara bahwa endosperm pada gimnosperme itu sifatnya N. Bagaimana dengan angiosperme? Karena terjadi setelah pembuahan, kita lihat nanti. Oke. Nah, itu keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiga, bahwa gimnosperme itu dikenal adanya proses yang disebut pembelahan inti bebas, ya, yaitu terjadi pada perkembangan megaspora menjadi gametofit betina. Jadi setelah peristiwa megasporogenesis menuju ke megagametogenesis. Nah, itu terjadi adanya pembelahan inti bebas. Yang Ibu sudah jelaskan di sini, pembelahan inti bebas itu artinya terjadi pembelahan inti tanpa diikuti dengan sitokinesis atau pembentukan dindingnya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri khas dari kelompok tumbuhan gimnosperme. Nah, ini adalah daur hidup dari sikas. Saudara bisa perhatikan di sini bahwa sikas ini seperti yang disampaikan Mbak Nasma tadi, bahwa dia mengalami proses yang disebut polinasi. Nah, di polinasi itu kita bisa melihat adanya buluh atau sifon, sehingga sering dikenal sebagai sifonogami. Ya, itu kelompok spermatofita itu biasanya semuanya adalah membentuk buluh dari serbuk sarinya. Oke. Nah, itu kita bisa melihat bahwa pada kelompok gimnosperme pada sikas ini serbuk sarinya itu sangat sederhana, masih dilengkapi dengan flagel sehingga masih juga perlu adanya sifat akuatik, ya. Berbeda pada pinus, karena pada pinus ini sudah beradaptasi dengan lingkungan darat, serbuk sarinya itu dilengkapi dengan sayap, ya. Karena Ibu sampaikan, mungkin nanti dilihat lagi. Seperti itu pada kelompok gimnosperme. Yang perlu Ibu ingatkan lagi, bahwa pada gimnosperme ini adalah tumbuhan berbiji. Apakah dia terbuka pada gimnosperme? Apakah dia tertutup pada angiosperme? Tolong saudara perhatikan di daur hidup ini, bahwa di dalam perkembangannya setelah terjadi proses sporogenesis, itu terbentuk yang disebut kantong embrio atau istilahnya embrio sac. Ini Ibu tunjukkan pada saudara. Embrio sac itu adalah tempat nanti terbentuknya biji di dalamnya, ya. Sehingga perbedaan antara kritogam dan panerogam itu harus dibentuk dulu kantong embrionya, ya, karena dia akan menyimpan atau memiliki biji sebagai bagian dari alat pementaran dari kelompok spermatofita, yaitu gimnosperme dan angiosperme. Ada pertanyaan dari kalian? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Nah, sekarang ini musim mangga ya. Ini mangga yang Ibu gambarkan kepada saudara. Menurut saudara, apa artinya Ibu memberikan gambaran adanya mangga ini dibandingkan pada gimnosperme? Kalau mangga kan masuk angiosperme ya? Halo, semuanya? Dengar suara Ibu? Halo, Ibu tidak sendiri? Oke.
Nah, sekarang kalau Ibu menyampaikan gambar seperti ini, apa maknanya gimnosperme dengan angiosperme, perbedaannya? Bisa dipahami pertanyaan Ibu? Halo? Tadi yang sudah kita bahas, bahwa gimnosperme itu tidak memiliki gimnosperme itu adalah berbiji terbuka, begitu ya? Atau telanjang, gim ya. Nah, yang Ibu gambarkan di sini dari slide yang berikutnya ini, yang nomor 17 ini, saudara bisa melihat buah mangga. Artinya, pada angiosperme itu dilengkapi dengan apa dibandingkan pada gimnosperme? Apa, yuk? Izin menjawab, Ibu. Ya, Mbak Dewi. Jadi pada angiosperme itu, kalau dilihat dari gambar, bijinya itu tertutup dalam buah ovarium yang berkembang. Jadi kalau yang angiosperme itu dilengkapi oleh ovarium yang berkembang berupa buah, kalau yang misalnya gimnosperme itu tidak dilindungi oleh buah. Ya, Misalnya pada strobilus atau conus. Bagus sekali Mbak Dewi. Jadi kita bisa makan mangga, kita bisa makan durian dan sebagainya, itu karena dia memiliki ovarium. Terima kasih Mbak Dewi, sudah sangat membantu Ibu. Oke, ini dari bunga ya. Nah, ini kan jadi buah ya. Nah, itu konsepnya seperti apa? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Pertanyaan Ibu, apakah tumbuhan angiosperme itu kalau kalian lihat kan sekitar kita itu sporofit atau gametofit? Ada bunga mawar, ada pohon mangga ini tadi, sporofit atau gametofit itu? Jelas pertanyaan Ibu? Sporofit, Ibu. Oke, terima kasih Mas Nova. Itu sporofit ya, karena berkembang dari biji. Pertanyaan Ibu, kalau itu sporofit, fit itu kan tumbuhan ya. Kalau sporofil, filnya ada di mana sporofilnya? Jelas pertanyaan Ibu? Oke, Ibu berikan gambaran ya. Ini sporofilnya pada tumbuhan, itu pada jantan dan betina. Jadi ada ginesium, itu sporofil. Fil itu kan daun ya. Nah, kalau kalian lihat ginesium, androsium, itu kan nanti akan terjadi peristiwa yang sama, mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Paham maksud Ibu dari kalian? Paham ya? Paham, Ibu. Ya, jadi ada sporofit, ada sporofil. Nah, pastinya kalau sporofil itu ya ada di organ generatifnya, jadi jantan dan betina. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan ini variasi dari anter ya, yang kalian sudah amati. Tuh, begitu luar biasanya. Nah, ini bunga teratai yang sudah kalian amati ya. Nah, ini Ibu ingin menunjukkan pada kalian bahwa bunga ini merupakan modifikasi dari daun. Buktinya apa? Nah, ini saudara lihat. Bentuk anternya itu berupa lembaran, ya kan, pada teratai. Nah, selain teratai pada bunga kana, itu kan juga bentuknya lembaran. Ya. Jadi itu membuktikan bahwa bunga itu adalah modifikasi dari daun. Oke, itu penjelasan singkatnya. Memang kalau kita belajar mengenai perkembangan bunga, ini konteksnya banyak sekali yang bisa kalian pelajari, mulai dari fisiologinya, mulai dari botaninya saja, ilmunya bisa macam-macam. Ada morfogenesis, ada organogenesis, ada embryogenesis. Nah,
Bismillah, semoga nanti saudara bisa studi lanjut ya. Ya, Ibu doakan kalian bisa keluar negeri untuk belajar botani atau biologi secara lebih advance gitu ya. Diamini dong. Amin. Amin. Amin, Ibu. Ya. Oke. Ibu senang kalau nanti suatu saat ada yang menyampaikan Ibu saya diterima LPDP, sekarang saya di Jepang. Oh, keren kan? Nah, itu banyak mahasiswanya Ibu yang sudah sampai di sana. Dari kalian Ibu tunggu ya. Oke. Ini Ibu ingin ingatkan pada saudara, Ibu ingin kalian fokus sebentar ya. Ini Bu cuma sedikit kok. Tapi fokus supaya kalian bisa paham. Bahwa yang Ibu sampaikan ini supaya kalian bisa melihat bagaimana perkembangan bunga itu dimulai. Seperti kalian pahami kalau bunga di lingkungan saudara kan tidak serta-merta langsung muncul bunga kan. Jadi pada proses yang disebut tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Ada induksi bunga atau evokasi, ada inisiasi bunga, ada perkembangan kuncup yaitu preantesis, dan kemudian mekar, antesis ya. Dan kemudian terjadi penyerbukan dan selanjutnya embryogenesis dan perkembangan buah dan biji. Itu tahapannya ya. Nah, dari tahapan ini saudara bisa melihat prosesnya adalah seperti ini. A, B, C, D, E, F itu adalah perkembangan dari evokasi sampai perkembangan biji dan buah tadi. Ya. Oke. Selanjutnya kalau Ibu memiliki gambar seperti ini, menurut saudara ini gambar apakah? Ibu mulai dari yang di tengah. Di tengah itu kira-kira apa? Ovul, Ibu. Ayo yang lebih jelas. Di atasnya ovul apa? Ini angiospermi. Ovarium ya. Oke, tadi yang menjawab ovul sudah benar, tapi Ibu luruskan ya. Ini ovarium yang di tengah. Kan kalian sudah sering mengamati ini ya. Ovarium, kemudian yang mengelilingi ovarium ini apa kira-kira? Ovul. Plasenta, Ibu. Plasenta, Ibu. Merah ya, jadi ini yang jantan. Yang di luar lagi itu adalah perigoniumnya. Ya. Nah, ini Ibu ingin memberikan satu gambaran supaya saudara bisa memaknai sebenarnya proses dari perkembangan bunga itu seperti apa. Nah, itu bisa kita ikuti bersama. Ya, jadi gambaran irisan melintang yang Ibu berikan ini adalah sebelum preantesis ya, sebelum mekar. Itu seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang Ibu sampaikan pada saudara, ini adalah perkembangan dari anter. Mulai dari jaringan yang sangat muda, dari anter, kemudian membentuk inisial arkesporial, jaringan arkesporial kemudian membelah menjadi dua, sel parietal, ini primer parietal cell dan primer sporogen cell, ya itu. Jadi saudara urutkan A, B, C, D, E. Paham ya? Nah itu dari perkembangan itu akan membentuk 4 lokulus, 4 tempat mikrosporangium tetrat tadi. Jadi yang ada di dalam yang di gambar E itu. Ya, di gambar E itu kan ada 4 ruangan ya. Ini. Jadi Ibu ulangi ya supaya kalian jelas. Di awal dari perkembangannya di anter muda ini ada jaringan yang bentuk seperti ini. Ini adalah yang sangat muda, jadi sebelum preantesis. Nah, selanjutnya dari preantesis ini kemudian terbentuklah inisial arkesporial di bagian B. Setelah inisial arkesporial ini, ya ini
C ini sama ya. Ini kemudian sel algosporial ini membelah menjadi dua, yaitu primer parietal cell dan primer sporogen cell di bagian gambar D. Nah, berikutnya sel parietal atau primary parietal cell ini akan membentuk dinding yang dimulai dari yang paling dalam itu tapetum, middle layer atau lapisan tengah, endothelium, dan yang paling luar endothelium. Itu dibentuk oleh primer parietal cell. Sedangkan primer sporogenous cell ini akan membentuk spora atau mikrospora tetrat. Yang sebelumnya adalah sel induk mikrospora, yang berkembang berikutnya adanya pembelahan meiosis sehingga terbentuk mikrospora tetrat. Seperti apa terjadinya pembelahan ini? Ini seperti ini. Ini pembelahan secara suksesif dan simultan ini sesungguhnya adalah pembelahan meiosis. Ya, seperti yang kalian pahami bahwa pada peristiwa sporogenesis atau mikrosporogenesis selalu terjadi pembelahan meiosis. Inilah pembelahan meosisnya sehingga terbentuk spora yang sifatnya 4 tetrat. Ini bisa kok menjadi yang simultan kok 3, itu 3 dimensi ya, yang 1 di belakangnya. Tetap sama, semuanya hasilnya adalah 4. Paham? Ya. Selanjutnya, setelah saudara mengikuti perkembangan dari mikrosporogenesis, kita masuk ke mikrogametofit. Mikrogametofit itu adalah dari perkembangan mikrospora. Mikrospora itu kalau disebut mikrospora, selnya hanya 1. Tapi kalau sudah berkembang menjadi 2 sel atau membelah menjadi mitosis menjadi 2 sel, itu disebut mikrogametofit. Mikrogametofit inilah yang sering kalian lihat, amati, yang berupa polen atau serbuk sari. Oke. Nah, serbuk sari ini kalau sudah dewasa, sudah masak maksud Ibu, masuk ke stigma, dia akan membentuk buluh. Ya, sering kali Ibu mengatakan buluh ini adalah berkaitan dengan sifonogaminya. Karena membentuk buluh itu polencup ini ya, di gambar itu ya. Itu nama lainnya atau istilahnya adalah sifonogami. Jadi pengertian sifonogami itu adalah bahwa tumbuhan itu membentuk buluh. Ya. Oke. Sehingga sekarang saudara sudah bisa melihat perbedaan mikrospora dan mikrogametofit. Kalau mikrospora itu perkembangan dari mikrosporogenesis. Seperti kalian pahami, kalau sudah terjadi sporogenesis, pasti akan terjadi gametogenesis. Nah, karena ini pada yang jantan, sehingga disebut mikrogametogenesis yang membentuk mikrogametofit. Mikrogametofit itu adalah serbuk sari yang sering kalian lihat. Strukturnya adalah seperti ini, cantik-cantik seperti ini. Kenapa bisa cantik seperti ini? Karena ini melalui proses pewarnaan, ya, dengan metode asetolisis. Ya, kalau kalian ngambilnya kemarin kan langsung gitu ya. Jadi meskipun saudara bisa melihat ornamennya dan sebagainya, tapi kan tidak nampak sejelas yang Ibu sampaikan ini. Paham ya? Jadi serbuk sari ini sebenarnya adalah mikrogametofit yang siap membuahi pada yang betina. Paham sampai di sini kalian semua? Sudah ya, jelas ya? Selanjutnya kita akan melihat yang betina. Kalau yang jantan tadi mikrosporogenesis, kalau yang jantan itu maaf saya Ibu salah.
Kalau yang jantan tadi mikrosporogenesis, kalau yang betina makrosporogenesis. Nah, perkembangannya itu sama ya. Maksud Ibu sama itu adalah berkembang dari sporofil betina. Kalau tadi dari sporofil jantan androsium, kalau ini berkembang dari ginesium ya. Nah, perkembangannya adalah seperti ini, membentuk embrio sak tadi, kantong embrio ya, di mana di dalamnya terjadi proses yang prosesnya adalah seperti ini. Sama seperti pada yang jantan tadi, bahwa di situ kalau sporogenesis pasti terjadi apa? Pembelahan meiosis. Tetapi di dalam pembelahan meiosis tadi, dari 4 inti yang terbentuk, hanya 1 yang fungsional pada megagametogenesis. Sehingga dari 1 kemudian terjadi mitosis 3 kali, membentuk 8 inti, 7 sel. Kenapa 7 sel? Karena ada 1 sel yang memiliki 2 inti. Ada pertanyaan dari kalian? Jadi ini proses dari sporogenesis yang betina ya, megasporogenesis dan megagametogenesis. Megagametogenesis kemudian akan terbentuk struktur karena terjadi 2 pembelahan 3 pembelahan mitosis, terbentuklah 8 sel. Maaf Ibu salah. 7 sel 8 inti. Kenapa kok 7 sel? Ya, itu saudara hitung. Yang atas 3 sinergit dan 1 sel, 2 sinergit, 1 sel telur. 3 ya. Yang di bawah antipodal 2, 6. Kemudian yang di tengah 2. Ya. Jadi 8 inti. Tapi hanya 7 sel. Karena 1 sel ada yang memiliki 2 inti. Begitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah jelas dari perkembangan ini, kemudian kita lihat adanya polinasi. Polinasi itu bisa macam-macam. Bisa melalui serangga, bisa melalui angin, bahkan ada yang dengan manusia, ya seperti vanili itu kan harus dibantu manusia, tidak bisa dengan agensia yang lain, ya. Nah kemudian proses berikutnya ini adalah stigma. Stigma itu ada 2 bentukan, ada yang bolong seperti yang di sebelah kiri itu. Ada yang padat tapi di situ ada cairannya, eksudat, yang akan memberikan rangsangan pada sel jantan masuk ke dalam ovariumnya betina. Jadilah fertilisasi. Sedang pada yang jantan, saudara bisa melihat bentuk polen ini. Ini ada struktur tipis-tipis seperti ini. Ini adalah bulu atau polen tube tadi. Polen tube-nya ini kan banyak, tapi yang masuk ke dalam stigma itu hanya 1. Paham ya? Ya, seperti fenomena di lingkungan kalian itu kan juga begitu. Banyak kumbangnya, tapi yang apa namanya, yang kalian pilih kan cuma 1. Nggak boleh banyak-banyak, 1 saja kan? Gitu ya. Jadi meskipun banyak kumbang, tapi tetap yang akan melakukan satu proses berikutnya itu tetap hanya 1. Gitu ya. Nah, masuknya buluh serbuk sari ini ke bagian ginesium betinanya itu bisa melalui beberapa cara. Ada yang melalui porus di bawah, ada yang melalui kalasogami di atasnya ini, ada yang melalui di bagian tengahnya ini. Jadi ada 3 variasi masuknya bulu serbuk ke dalam
ovulum. Oke. Setelah terjadi pembuahan, terjadilah embriogenesis. Nah, ini adalah yang Ibu maksud tadi, pembuahan ganda. Di mana yang dimaksud pembuahan ganda itu, tadi kan sel bulu jantannya itu kan memiliki satu sel generatif yang kemudian membelah menjadi dua. Satu akan bersatu dengan nuklear, polar nuklear, ya. Polar nuklear itu tadi kan intinya kan dua. Kalau dua kemudian ditambah satu berarti kan endospermnya 3N. Bisa dipahami? Halo semuanya? Bisa, Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa ini adalah 7 sel 8 inti. Yang di tengah itu intinya dua yang merupakan polar nuklear tadi. Polar nuklear ini kemudian dibuahi oleh satu sel dari jantan tadi. Sehingga endospermnya yang akan berkembang menjadi endosperm itu jumlah kromosomnya menjadi 3N. Gitu ya. Nah, yang satu tetap satu jantan, satu betina, berarti zigot. Ya. Nah, endosperm ini sifatnya adalah memberikan cadangan makanan untuk perkembangannya si zigot gitu. Yang akan berkembang menjadi embrio, gitu ya. Paham? Sampai di sini? Ini terjadi pembuahan ganda. Kenapa disebut pembuahan ganda? Karena yang satu membuahi polar nuklear, yang satu membuahi sel telur sehingga terjadi pembuahan ganda gitu. Oke. Dari situ kemudian kita bisa melihat berikutnya setelah terbentuk zigot, perkembangan bakal biji akan menjadi biji. Biji itu terdiri dari embrio dan endosperm. Dan pelengkapnya adalah adanya kulit biji yang berkembang dari integumen. Gitu. Sehingga hasil dari embriogenesis ini adalah biji, ya, yang kemudian dilindungi oleh bakal buah yang kita kenal sebagai ovarium, membentuk buah dengan segala macamnya. Nah, berikutnya yang mungkin juga perlu kalian pahami, kenapa tumbuhan itu bisa dikelompokkan menjadi kelompok monokotil dikotil, karena perkembangannya ini adalah seperti ini secara umum. Kalau pada jagung, contohnya di sini, ini adalah satu kotil, sehingga disebut monokotil. Sedangkan pada kacang-kacangan itu dikotil, karena memiliki dua kotil. Gitu ya. Nah, itu adalah pengelompokan dari angiospermae yang berikutnya, kelompok monokotil dan dikotil. Nah, berikutnya yang perlu Ibu sampaikan, endosperm sebagai cadangan makanan tadi, itu sifatnya bisa berupa tipe nuklear, bisa berupa tipe seluler, bisa berupa tipe helobial. Nah, kalau nuklear tentu saja tidak ada sekatnya atau tidak ada pembentukan sekatnya atau tidak ada dindingnya, sehingga bentuknya adalah cairan. Kalau seluler berarti dia padat karena terjadi pembelahan sel sehingga membentuk dinding. Kalau helobial itu dua-duanya ada. Artinya ada yang cair, ada yang padat. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau kalian suka minum degan, itu endospermnya berupa apa menurut saudara? Tipe yang mana? Pernah minum degan toh ya?
seger ya. Nah, itu sebenarnya endosperm ya. Ada yang cair di dalamnya, ada yang padat. Pada akhirnya dia kan akan membentuk embrio yang apa istilahnya itu kalau yang besar putih itu apa namanya ya? Endos. Apa? Kalau kalian menamakan apa? Nggak pernah lihat embrionya kelapa ya? Belum pernah. Belum pernah, Ibu. Oh. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, kalian lihat di gambar itu ada banyak. Itu akan membentuk endosperm terus membentuk individu baru. Ya. Jadi kalau pada kelapa itu endospermnya bisa berupa cairan, bisa berupa bentukan padat kan? Yang kalian makan itu di lapisan paling dalam. Nah, itu adalah endosperm. Gitu ya. Sehingga kalau saudara lihat perkembangannya, ini adalah terkait dengan tipe endospermnya. Ada yang seluler, ada yang ada yang nuklear, ada yang nuklear, ada yang seluler, ada yang helobial atau tipe campuran tadi. Sehingga kalau saudara melihat keseluruhan, setelah terjadi embriogenesis ini, berkembang berikutnya adalah ovarium yang menutupi atau melindungi ovul tadi. Sehingga saudara bisa makan buah sawo, bisa makan buah mangga, dan sebagainya. Ya. Sehingga konsepnya kalau kalian lihat, seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kalau pada angiosperme itu terdapat adanya dinding ovarium yang merupakan bagian dari karpel. Ya. Nah, ini saudara bisa lihat perbedaan antara gimnosperme dan angiosperme. Ya. Jadi itu yang perlu Ibu jelaskan berkaitan dengan cara perkembangan generatif dari bunga membentuk biji dan buah, ya, yang akan kalian praktikumkan pada hari Rabu nanti, yaitu biji dan buah. Begitu? Ada pertanyaan dari kalian? Ibu, Ya, Mas Nova. maaf Ibu, tapi saya masih kurang bisa membayangkan untuk yang fertilisasi yang di tanaman paku itu terjadinya di mana ya Ibu? Oke, terima kasih Mas Nova. Ibu lihat tumbuhan paku ya, Mas Nova masih penasaran ya? Oke, kita lihat ya Mas Nova. Ini ya Mas Nova ya. Ini daur hidup Pteridophyta ya Mas Nova ya. Ibu. Ya Ibu. Tolong didengarkan Ibu jelaskan ya. Seperti pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku itu alat pemancarannya berupa spora. Ya. Sehingga Ibu atau kami tim SPGT ingin memberikan satu pembelajaran pada kalian. Kalau saudara memancarkan spora, itu apa yang terjadi? Tapi ternyata hasilnya masih belum sesuai harapan kita ya. Tapi yang penting di sini yang perlu Mas Nova dan teman-teman bisa perhatikan, setelah terbentuk spora, dia sama dengan lumut membentuk gametofit. Ya. Tetapi gametofit pada tumbuhan paku ini sifatnya hanya sementara. Sementara itu tidak dominan, artinya cuma 2 minggu, paling lama 3 minggu. Karena dia dalam perkembangannya akan terjadi fertilisasi. Ya. Terjadi fertilisasinya ada di alam, Mas Nova. Nah, setelah terjadi fertilisasi, yang dominan itu adalah tumbuhan
yang sifatnya 2N karena terjadi dari proses fertilisasi. Gitu Mas Nova. Mas Nova bisa Baik Ibu. dengar? Baik Ibu, terima kasih atas penguatannya. Oke, terima kasih juga Mas Nova. Ibu suka kalau ada yang bertanya, berarti kalian perhatian dengan materi ini, karena ini sebagai sumber daya alam saudara, bagaimana saudara bisa mengembangkan ke depannya sebagai seorang calon biolog, karena saudara ini kan non-pendidikan ya. Ya, harus bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada dengan alat-alat yang sangat canggih. Ada molekuler, ada kultur dan sebagainya. Itu manfaatkan ya mumpung kalian belajar. Oke, terima kasih Mas Nova. Ada yang lain? Ya. Kalau tidak ada, berarti giliran berikutnya saudara buat refleksi apa yang sudah Ibu sampaikan ini, saudara kirim ke Ibu lewat Mbak Yesika gitu ya Mbak Yesika. Saudara sanggup jam berapa? Jam 12 malam atau besok jam 9 pagi? Ya pasti milihnya 9 pagi ya. Besok pagi mungkin bisa Ibu. Oke, ya besok karena hari libur Ibu boleh dikirimi ya 9 pagi ya Mbak Yesika dan teman-teman. Silahkan dikoordinasi, jangan sampai ada yang lewat ya, karena ini juga termasuk dalam proses pembelajaran yang mungkin juga perlu Ibu nilai dalam prosesnya. Terima kasih Mbak Yesika atas kerjasamanya dan semuanya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, boleh Ibu tutup atau izin untuk live. Oke, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat weekend ya. Besok kan libur ya. Oke. Iya, Ibu. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ibu minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kita live ya. Oke.